lagi untuk berkarya atau dengan kesibukan lain nih? Gini, kalau aku lahir dari dunia entertain, tetap mungkin aku akan berkiprah di dunia hiburan. Yang pertama enggak itu nanti nyanyi atau apapun atau MC masih apa berjalan, tetap aku masih berkiprah di dunia hiburan. Tetapi saya kan juga kerja kayak gitu. Mungkin pengembangan bisnis, pengembangan perusahaan yang memang harus ditingkatkan karena memang penurunan perusahaan signifikan dari tahun 2019 mulai dari Covid hingga terasa sampai saat ini karena kan saya sendiri kerja di dunia tenaga kerja Indonesia di mana PJTKI dari tahun 2-3 tahun sebelumnya itu proses sudah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena sekarang mulai dari krisis global ekonomi Taiwan dengan China dengan pengurangan yang begitu besar, pengurangan pengangguran yang ada berdampak pada TKI TKW yang ada di negara penempatan yaitu di Taiwan. Oh, maksudnya bisnis penyaluran tenaga kerja ini? Bisnis penyaluran tenaga kerja Indonesia. Udah berapa lama jalan di situ? 14 tahun. Oh, berarti duluan bisnis itu dibandingkan karya? Ya, jadi aku dulu tahun 2003 itu kan aku AVI. Aku sampai tahun 2005 sampai 2006, 2007 aku di Misteri Ilahi kan di Indonesia. Terus kebetulan aku sekolah di Taiwan. Sekolah aku ikut pertukaran pelajar bahasa asing 2008 berangkat ke Taiwan hingga saat ini. Maksudnya kerja sampingan dan akhirnya sekarang kita kerja sebagai penerjemah dan sekarang kita merambah di dunia PJTKI dari tahun 2013 hingga saat ini. Tapi kalau berkecimpung kita dari luar negeri dari tahun 2009. Sapa dong pemirsa di Taiwan pakai bahasa Taiwan. Bahasa Taiwan coba atau Mbak Selamat Idul Fitri kayak gitu. Mau pakai bahasa Mandarin. Ya, Boleh. boleh. 喂，大家好，你们在台湾你好，你们我告诉你，你以后要会那个照顾自己照顾，因为是我们在印尼我们也会喜欢你们在那边也要工作好好的工作，我们可以配合也我们可以配合，那是这样。 Artinya apa? Saya itu apa kabar semua yang ada di sana bahwasanya kamu harus bisa jaga, teman-teman semuanya harus bisa jaga merawat diri sendiri di negara penempatan dan kalau bisa kerja baik-baik bisa kerja sama bareng-bareng. Mas berapa bisa berapa bahasa sih Mas? Saya tiga apa aja? Saya Kongha, Hanying, bahasa Mandarin sama bahasa Inggris nggak terlalu tapi bisa gitu aja. Oke, ada nilai positif juga Mas mungkin dalam mencari rezeki ada bisa bahasa itu Mas mungkin gampang. Alhamdulillah dengan saya setelah mengikuti ajang pencarian bakat saya tahun 2008 kan memang ada sakit di radang pita suara. Akhirnya saya berhenti 2 tahun di dunia hiburan. Saya ikutlah pertukaran pelajar bahasa asing, pertukaran bahasa sekolah. Akhirnya saya lolos mewakili Sulawesi waktu dulu. Saya akhirnya berangkat dari Sulawesi di Chungkok. Dulu pernah saya di Hong Kong kan 6 bulan. Akhirnya saya kerasan saya juga ambil alih di negara lain sekolah di Taiwan. Oke. Mas Sejak untuk kapan bisa bahasa Mandarin Dari atau awal, Taiwan? udah dari kecil. Oh, Memang dari lingkungan karena kan keluarga saya kan mama ada di Kalimantan kan. Keluarga kita juga kebanyakan ngomongnya hak gitu. Ada yang bisa lingkungan Mandarin dan sebagainya, kita memang setiap hari dengar kita ngomong. Oke. itu kepake gak Mas bisa bahasa Pakai asing itu? makanya dari saya bisa bahasa ini ibaratnya rezeki saya juga dari sini. Saya bisa mencari pengalaman di luar negeri, sekolah di sana sambil menyelam minum air. Walaupun saya sebagai seorang artis saya nggak gengsi jadi orang ya. Walaupun saya lahirnya dari dunia hiburan, saya sekolah di sana nggak gengsi. Yang pertama, nggak gengsinya kenapa? Saya di negara penempatan di negara Taiwan, saya sekolah sambil kerja. Kerja saya di bangunan, kerja saya di restoran, kerja saya ngamen, nyanyi, MC TV juga di sana dulu, di IAC Indek, IAC Indek TV. Di majalah-majalah yang lain gitu, host TV juga, host indek juga. Makanya dari situ saya bisa cari pengalaman, di mana pengalaman yang saya punya karena saya juga ibaratnya saya pernah ditolong orang ya sekarang saya waktunya untuk ganti menolong orang gitu ya, tapi yang dengan cara tulus ikhlas aja. Kadangkala
yang kita rasakan pekerjaan itu tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang kayak seperti tahun-tahun dulu gitu kan. Karena memang tahun dulu itu cari uang, bisnis itu enak, nggak seperti tahun sekarang. 5 tahun ke belakang ini memang penempatan pekerjaan di Indonesia itu memang udah benar-benar udah dirapikan sama pemerintah gitu, mulai dari penempatan, mulai dari dokumen, tidak ada pemalsuan. Terus sekarang juga sekarang memang benar-benar pemerintah memperhatikan, yaitu pemerintah memperhatikan, dan memang ruang sempit sebenarnya bukan ruang sempit itu bukan ditutupi sama pemerintah, tetapi ruang sempit itu artinya pemerintah baik untuk keamanan para PMI yang ada di Indonesia, khususnya orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan. Jadi mulai dari proses nih legal tidak legalnya perusahaan, kedua dokumen anak-anak tidak boleh palsu, tidak boleh, terus mengurangi calo yang ada di lapangan gitu. Total udah berapa berangkatnya total? Apanya? Mengenai bekerja ke sana. Kurang lebih kalau dari tahun 2009 sampai sekarang ya kalau mau lebih dari 10.000 ya lebih lah, ya lebih. Saya kerja di PJTKI tahun 2013 sampai tahun 2017 itu luar biasa. Kayak gitu. Gimana sih Mas rasanya dapat dipercaya sebagai penyalur ke sana kan agak-agak sulit ya. Jadi gini, saya ceritanya memang dulu kan ikut asosiasi di mana itu asosiasi PJTKI dan ikut organisasi. Karena saya dulu jadi aktivis di Taiwan selama saya sekolah kan. Saya juga bantu kedutaan, untuk membantu kedutaan, membantu anak-anak yang ada di sana yang mengalami pelecehan seksual, kekerasan, gaji nggak dibayar, kematian dan kecelakaan kerja. Dari setelah itu mungkin rasa kita tergugah hati, dan kedua saya dapat kepercayaan karena saya di sana sering bantu anak-anak yang nggak ada kerja, kita carikan kerja gitu. Akhirnya saya kenal agensi dan kenal ini, diberikan kesempatan sama kedutaan, ya udah kamu coba belajar sungguh-sungguh kayak gitu. Hingga alhamdulillah hingga saat ini, walaupun kondisi saat ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berarti untuk karir di dunia karir hiburannya udah ditinggalin apa gimana Mas? Enggak Mas, tetaplah kita dunia hiburan, karena kita lahirnya di dunia hiburan, ya tetap kita akan berkiprah di dunia hiburan. Kalau ada undangan yang tetap saya akan layani, kita akan tetap manggung dengan baik, profesional seperti sebelumnya gitu. Cuma sekarang saya memang kebanyakan saya memperluas jaringan bisnis aja.